Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Barang Rasulullah atau ulama cabang aku pada beberapa haji besar Hamdani yang menghormati Bapak Kepala BNN Kabupaten Tulungagung beserta jajaran pejabat yang hadir yang menghormati para segenap peserta workshop dari tua atau pengurus lembaga dakwah atau ulama MBC Kabupaten Tulungagung yang sangat berbahagia, utamanya Ketua Lembaga Dakwah atau Ulama Jawa Lampung, Saudara Syahrul Mudir, menikah Pak Piantoni Peninggal Masto Android menikah Ketua Lembaga Dakwah Jakarta. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pada pagi ini kita bisa bersama-sama hadir di hotel ini untuk menghadiri undangan dari BNN dalam rangka workshop lingkungan masyarakat. Kami dari PJNU mengucapkan terima kasih pada Bapak Kepala BNN, di mana kami dari Nahdlatul Ulama dilibatkan untuk diajak bersama-sama penanggulangan dan pencegahan narkoba di Tulungagung khususnya. Mudah-mudahan kegiatan yang dilaksanakan pada pagi ini sampai selesai berjalan dengan lancar dan menjadi pertemuan yang sebagai amal ibadah kita yang manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Salawat dan salam bersama Allah kita sanjungkan ke Nabi panutan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, terutama pada Bapak Kepala BNN, kalau bicara NU kami tidak perlu akan matur karena beliau asli Madura. Madura itu agama saja bukan Islam tapi NU. Iya, kalau ditanya agamanya apa NU, bukan Islam. Artinya pasti. Nahdlatul Ulama bukan organisasi partai politik, tapi Nahdlatul Ulama organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Akan tetapi tidak bisa lepas dari politik. Politik NU bukan politik kepartaian, tapi politik NU adalah politik kebangsaan. Artinya program BNN yang seperti pagi ini kita dilibatkan sebagai pengurus NU memang menjadi satu kewajiban kita sebagai pelaku politik kebangsaan dalam rangka menyelamatkan bangsa, terutama generasi muda. Untuk itu kami selaku Ketua PJNU minta kepada teman-teman pengurus lembaga dakwah yang hadir pada kali ini masing-masing MBC diundang, kita punya tanggung jawab yang sama dengan Bapak Kepala BNN dan kawan-kawan di Badan Narkotika Nasional. Sehingga kalau pagi ini kita mendapatkan ilmu yang disampaikan oleh Bapak Kepala BNN maupun dari Rasulullah, ini mari kita kembangkan, kita bertanggung jawab bagaimana kita bisa membantu program ini sampai ke bawah sana. Karena kita tahu kita semuanya punya wilayah di masing-masing kecamatan dan kita punya satu kewajiban di samping berdakwah untuk mengembangkan dan mempertahankan akidah Islam Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi ini bisa kita bawa masuk bagaimana kan masyarakat paham betul bahaya-bahaya narkotika yang ada ini. Kita punya banyak pemuda. Di setiap kegiatan yang ada bisa kita masuk ke sana dengan aturan-aturan yang ada. Ini yang perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena apa? Kami selaku PJNU dilibatkan yang ini, kita punya tanggung jawab sebenarnya yang berat. Di NU Pak Kepala BPN ada 20 lembaga
Yang 20 lembaga itu memang semuanya bisa kita sinergikan, sandingkan dengan program-program pemerintah. Bisa semuanya. Sehingga kami paham proyek-proyek atau program-program pemerintah yang harus sampai kepada masyarakat bawah. Ini kalau bisa kolaborasi dengan kami di PJNU, karena Nakal Kelola punya kepengurusan mulai tingkat pusat sampai tingkat desa, bahkan tingkat RT RW itu ada. Jadi sosialisasi apapun program pemerintah termasuk BNN ini agar cepat sampai pada sasaran paling bawah. Insya Allah kami punya struktur organisasi yang siap untuk membantu sesuai dengan kemampuan kami yang ada. Mudah-mudahan kegiatan ini akan bisa berjalan dengan baik. Yang terakhir, memang narasumber sengaja diminta kepada PJNU, kepadanya ketua PJNU, tetapi kami tahu pengendali organisasi di Nahdlatul Ulama bukan ketua Tanbidiyah, tetapi Rois Surya. Sehingga kalau kami yang menyampaikan karena masalah penting, ya otomatis itu bukan tempat kami, bukan domain kami. Kami aja sebagai kami ketua Tanbidiyah sebagai pelaksana harian Surya. Sehingga akan lebih berbobot. Andai kata maaf Pak Kepala kalau dituturi begitu teman-teman ketua lembaga daulah dituturi Tanbidiyah nanti saya kalah. Tapi sebenarnya Rois Surya harus dakwani kuat nih. Pada sengaja kami minta pada Rois untuk berkenan memberikan materi sesuai dengan apa yang diminta oleh BNN Kabupaten Temanggung. Barangkali itu saja untuk mukadimah kami, dan yang saya minta, kenapa saya minta waktu, karena yang kita hadapi ini hanya khusus teman-teman kami dari pengurus lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Sekian, lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Kiai Haji Bapak Kepala. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin acara saya kembali. Saya ini yang di sini selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Abdul Hakim Mustafa yang sudah berkenan memberikan mukadimah pada bapak-bapak peserta di sini. Dan marilah kita ikuti penyampaian materi serta diskusi. Saya bacakan yang pertama adalah kebijakan dan aspek hukum P4GN yang akan dibawakan oleh Bapak AKBP Sudirman MSc selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Temanggung. Dan kemudian yang kedua adalah peran aktif tokoh agama dalam upaya P4GN yang akan dibawakan oleh Bapak Kiai Haji Hamdani MSc, yaitu Rais Syuriah Tulung Agung. Dan yang ketiga adalah konseling adiksi dasar dan rehabilitasi yang nanti akan dibawakan oleh Ibu Ifada Nur Rohmania, MPSI selaku psikolog. Dan yang terakhir adalah penyusunan rencana aksi P4GN yang akan dibawakan oleh Bapak Suroso Esos selaku Kasih P2M. Dan kemudian kita akan mengikuti materi yang pertama yaitu oleh Bapak AKBP Sudirman MSc, yaitu kebijakan dan aspek hukum P4GN. Kepada beliau, disilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Yai, rekan saya, Bapak Ibu sekalian. Saya diberikan kesempatan berdiskusi dengan panjenengan semuanya. Tapi bahasa Madura saya nggak kelihatan ya Pak ya. Saya ini orang Lamongan, pasnya itu makam Sunan Derajat. Terus bapak orang tua saya pintir zaman Jepang gitu. Apa bahasanya, waktu zaman veteran beliaunya pernah ditahan di Lowaru, terus merasakan
beliau itu ditahan di Mas suaranya bentar di Spor ya, dulu itu ditahan di Spor sama zaman Jepang. Saya agak dendam sama Jepang dulu kalau Bapak cerita, karena di sini kepalanya atau beliau berjalan dipopor sama Jepang. Tapi Bapak saya tidak pernah cerita, Bapak tidak pernah membanggakan saya dulu perang. Ternyata terakhir dia tidak dapat undangan veteran, sehingga teman-temannya yang lain. Oleh karena itu terus saya berkehendak, wah aku harus jadi salah satu yang kalau tak polisi ya jadi tentara lah, kira-kira begitu zaman di kampung gitu. Lihat tentara gagah pakai sepatu laras panjang dan sebagainya. Lihat Pak polisi, kok semuanya jatuh polisi di gelenggang lot, kira-kira begitu. Jadi cerita Bapak itu sudah diusahakan dapat tunjangan veteran, ternyata tidak dapat. Yang dapat malah yang cuma di rumah aja, tidak pernah melakukan perang kemerdekaan. Tapi saya punya kebanggaan beliau. Akhirnya beliau, kalau orang Lamongan itu kebanyakan tukang emas, Pak. Kalau yang merantau, kalau di sini ada Lamongan. Lamongan kalau merantau itu jadi kalau nggak jadi ngemasi istilahnya, dari tukang emas. Termasuk bapak saya. Cerita apa Pak? Makanya saya bilang kalau beliau tadi sampaikan Madura itu agamanya bukan Islam, NU. Kalau NU itu sana dia buat tidur katanya. Kalau orang itu balik sama NU. Terus iya benar, saya merasakan itu. Tapi makanya pendidikan agamanya di sana memang ke sawah itu harus ke sawah. Kalau udah siang hari harus turun dari sawah ke sholat. Kira-kira begitu. Tapi sekarang agak bandel Pak. Daerah utara saya hampir lama Pak di sana dan tugas di narkoba, kemudian saya menyisir Madura itu dulu yang namanya miras dan sebagainya tidak ada. Kemudian saya menjadi prihatin, sudah orang Madura itu nggak apa-apa, orang Madura sini tersinggung nggak apa-apa kalau betul nih. Merantau ke Jakarta Pak, merantau ke Jakarta, pulang ke Jakarta membawa budaya yang lain. Nah ini kan salah satu tadi bilang sama beliau, sosial kultur itu adalah sangat erat hubungannya dengan pembentukan karakter bangsa itu. Pulang Pak, udah biasa, supaya seperti itu. Biasa dulu sarungan, gitu. Kalau sudah menjelang maghrib pasar itu udah sarungan, sudah tidak pakai sarung, mungkin pakai celana, masih celana ketat dan sebagainya. Yang datang dari budaya lain dari Jakarta. Kemudian mereka perantau-perantau sukses. Madura itu perantau-perantau sukses Pak di Jakarta, termasuk di Saudi Arabia. Maksudnya kalau saya lihat Pantura, Madura bagian utara itu, saya bisa petakan mulai dari Bangkalan masuk Arosbaya itu, ulangi di Bangkalan itu masyarakatnya majemuk, masuk Burne itu berlayar pakai kapal-kapal itu, kapal pusir dan sebagainya. Terus ke utara sampai 10 itu Saudagar Kayu, kecamatan 10 terus sampai ke utara Tanjung Bumi tempatnya batik. Sisi utara itu banyak TKI seperti yang di Tulungagung ini, sukses di sana membangun rumah-rumahnya besar-besar Pak di sana. Yang tinggal hanya mbahnya aja, neneknya, dia tidak menikmati. Masuk kawan-kawan sekolah SD saya dan SMP saya, sampai ke timur sisi utara, sampai di Sokobana, namanya kecamatan Sokobana itu dulu. Saya masih ingat orang ke Malaysia, orang sana itu Malaysiaan gitu ya, dan bawa kelapa dijual ke sana. Pulangnya kapal itu bawa kayu. Masuk kakak ipar saya itu punya kapal begitu, jadi dari Madura bawa hasil bumi, kelapa dan sebagainya, dibawa ke Kalimantan pulang bawa kayu. Masih zaman kayu bagus banyak. Seperti itu makmur mereka pantai utara dan sebagainya sampai ke sisi timur Sumeneb. Kalau selatannya itu sudah banyak pegawai negeri dan sebagainya. Cerita sedikit. Kenapa saya cerita itu? Karena sebenarnya perubahan itu sangat cepat. Termasuk mungkin Tulungagung saya banyak sekali pondok pesantren dan Pak Yai dan sebagainya. Tapi kita sering kadang-kadang suka lupa ini. Produk di luar itu masuk ke anak-anak kita, ke kaum muda kita, kemudian merubah secara pelan-pelan
gaya hidup dan sebagainya. Kemudian termasuk perilaku pasti mengikuti, Pak. Perilaku mengikuti, kemudian gaya hidup berubah, perilaku mengikuti, sudah mulai mengenal namanya narkoba. Mulai dari tingkat yang ringan hanya obat-obatan tadinya hanya sekedar untuk berobat, tapi digunakan, dimanfaatkan berlebihan. Mulai mengenal yang lain, seterusnya sampai begitu ditangkap sama polisi atau BNN, orang tua adalah orang yang terakhir tahu bahwa anaknya itu terkena narkoba. Rumusnya itu. Jadi orang tua adalah orang yang terakhir tahu anaknya narkoba. Ini hasil survei. Lanjut. Coba kita bersinergi menyelamatkan generasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, permasalahan narkoba itu cuma dua. Ada demand, ada sampai demand, itu bahasanya permintaan, kira-kira begitu. Di mana di permintaan di situ ada yang menyuplai. Dulu Pak, masih zaman saya, Pak Yai, saya di kita di Indonesia masih ada yang bikin namanya sabu itu kristal putih yang bahan pembuatnya saya bocorin nih, harus tahu bikinnya, tapi sampai juga nggak akan bisa bikin juga, saya juga nggak bisa. Salah satu bahan itu yang dulu itu epidrin itu obat batuk yang ada di puskesmas itu kecil-kecil putih-putih itu obat batuk sebetulnya. Nah, itu bahan utamanya, kemudian ada campuran istilahnya digerus ya, dikasih alkohol murni yang 100% atau sampai 90%, dijual di toko di apotek ada yang seperti itu kan, dulu biasanya untuk obat luka atau membersihkan luka itu. Kemudian ada pentol korek api atau fosfor merah. Fosfor merah itu adanya di toko bahan kimia ya, di Surabaya biasanya. Kalau tidak ada itu, biasanya mereka menggunakan pentol korek api. Pentol korek api itu sebenarnya fosfor. Pentol korek api yang dulu Pak, yang ada ujungnya itu, cas gitu ya. Itu kemudian ada toluene itu bahasa kimia ya, ada cairan kimia gitu. Kemudian ada obatnya kutek. Obat kutek itu kan ini apa namanya, aseton, membersihkan kuku. Salah satunya bahan itu kira-kira itu dicampur, dimasak, kemudian dikristalkan. Kemudian mereka coba sendiri yang bikin itu. Bikin sendiri, kalau bagus baunya setelah dipakai tidak bau melati. Kalau bau melati kan enak terus. Oh, bau melati tidak enak. Itu gagal gitu. Nah, itu dia harus berbau, tidak berbau, kira-kira begitu. Itu dikonsumsi oleh kita dengan cara menggunakan tabung, kemudian kalau di TV itu ada tabung macam-macam nih, atau tak bisa dilihatkan tabung itu. Biar panjenengan tahu, paling tidak nanti di kecamatan kalau menemui ini di suatu tempat atau di suatu rumah. Kalau panjenengan sudah punya pemikiran, oh ini salah satu mungkin yang pakai, kira-kira begitu, gampangnya gitu. Jangan sama sekali tidak tahu Pak, panjenengan harus tahu untuk ini. Coba bisa di Google. Nah, dulu di kita ada dibuat seperti itu. Bayangkan kalau hanya seperti tadi obat kutek dan sebagainya masuk ke tubuh kita. Apa efeknya? Udah pasti Pak, saraf yang dikenal. Ini gambar-gambarnya. Ini dipakai, diseruduk di sini mulutnya, sini kemudian ini alat-alat yang digunakan Pak. Alat-alat bom ini yang tadi itu katanya mereka itu promosinya itu dari mereka supaya tahan lama. Ada yang lebih kepada seknya itu kuat. Gimana ada kuat? Pikirannya hilang. Iya, logikanya kan seperti itu Bapak. Kemudian kalau nyetir dari Jakarta Tulungagung PP-nya sih nggak kerasa, capek. Tapi setelah itu selesai
panjenengan ambruk 3 hari 3 malam tidur toh, nggak ngapa-ngapain, karena badan kita dibawa bekerja. Jadi jantungnya itu dipacu Pak, jantungnya itu dipacu untuk bekerja oleh zat-zat yang tadi saya bilang itu. Nah, bayangkan kalau itu digunakan oleh kita. Ya. Kebanyakan memang promosinya itu lebih menggiurkan dibanding dampaknya. Kembali pada Pak. Jadi supply ini diputus oleh kita. Ini Pak, nah ini demand ini yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi adalah tanggung jawab kita bersama. Permintaan siapa yang menyadarkan dan sebagainya ini adalah kita bersama Pak. Lanjut. Pak Presiden kita pernah menyampaikan bahwa Indonesia itu darurat narkoba sebetulnya. Masuk akal. Mulai dari Aceh yang sebagai produksi ganja. Aceh itu memang satu pulau daratan yang memang kalau ganjanya itu menurut dunia, ini Pak biar tahu sumbernya langsung dari saya, itu menurut dunia itu bagus kualitasnya. Makanya di sana kemarin ada pertentangan Aceh itu ganjanya legalkan saja Pak, karena iya ada yang seperti itu Pak, seperti itu, karena itu untuk dijual di luar dan laku Pak. Nah, ganjanya Aceh itu cukup laku. Ada berbagai macam cara, memang Tuhan itu memberikan tanaman pasti ada manfaatnya. Tetapi itu kembali lagi bahwa ada obat lain yang bisa digunakan selain ganja. Karena ganja itu membuat rusak saraf. Panjenengan bisa geliang-geliang gitu lah kira-kira itu, bisa menghayal tingkat tinggi, begitu. Nah, secara geografis kita lumayan. Ya, ada segini coba pulaunya Pak. Bagaimana kita menjaga negara kita ini? Masuk dari sini, udah. Semua sudah dikerjakan, tapi ya itu pintar mereka. Kemudian peredaran gelap tidak menyasar ke dewasa, tapi anak-anak. Ya, Bapak mungkin Bapak sekalian sering melihat di TV anak sekolah SMP maupun SD bentuk permen. Kita punya pangsa pasar besar Pak. Kata Umi Rahman dulu 145 juta, sekarang lebih Pak, 250 juta sebagai demand calon pembeli yang belum dibunuhi, gitu Pak. Ini masalahnya. 150 juta ini Pak, kalau separuh saja membeli narkoba, nggak usah 250 juta, 100 juta aja beli narkoba. Sudah bandar itu bisa ngitung Pak. Bisa ngitung dengan kulaannya sama operasional, kemudian dijual sama untungnya dalam waktu 1 hari, bukan 1 bulan 3 bulan, 1 hari. Ingin tahu besarnya kalau dagangan? Mereka kulaan di Malaysia 1 gram mereka sekitar 300.000, 200-300.000 atau 150.000 per gram. Masuk ke Indonesia dijual 1 gramnya 1 juta. Berapa kali lipat? Hilang sebagian tak apa-apa Pak, masih ada yang lain. Ini secara ekonomi. Panjenengan juga harus tahu seperti ini. Jadi bisa menjelaskan kalau ada yang menanyakan. Kita kalau dihitung pakai uang itu 4 juta triliun itu kerugian kita selama ini dari ini. Kemudian bagaimana dengan sistem penegakan hukum kita? Sudah banyak Pak yang divonis tembak mati maupun vonis mati. Tapi itu kembali bahwa disparitas harga itu sangat menarik bagi mereka untuk itu. Yang di dalam lapas, di dalam penjara itu mereka nggak ngapa-ngapain dan sebagainya. Jadi coba dagangan seperti ini. Tapi temannya yang di luar yang dikontak untuk jajalkan, untuk memasarkan. Dia di dalam bisa mendapatkan uang tanpa bekerja dengan menggunakan handphone. Makanya saya bilang Pak Kalapas, saya kalau ada informasi saya sampaikan sama beliau, Pak dioperasi di sel nomor sekian, di sel nomor sekian ini Pak dioperasi, memang dapat handphone itu diambil.
hancurkan nomornya dan sebagainya, tapi tetap tumbuh kembali dari banyak macam cara. Kemarin terakhir itu ada lempar dari luar masuk ke dalam, dengan kelihatan sekarang dikasih CCTV, dilempar dari luar masuk ke dalam, di dalam juga digunakan untuk kepentingan mereka karena laku. Ya, ini di sini disebutkan bahwa lapas itu bertransformasi menjadi pusat kendali peredaran. Dulu Pak, saya masih ingat di lapas itu yang paling banyak itu dulu hanya orang-orang yang kena pidana umum, misalnya membunuh, mencuri, menyakiti orang lain dan sebagainya. Itu paling banyak. Sekarang panjenengan ke lapas kalau main-main itu 80% narkoba, 20% itu pidana umum. Jungkir balik. Di sana semakin pintar. Ini Pak. Jadi masuknya melalui sini. Panjenengan harus juga tahu bahwa masuknya itu narkoba. Kalau di Timur Tengah ada dari Inggris dan Turki, dari Inggris Turki masuk Pak ke kita, ada Pak. Jangan kita anggap bahwa negara-negara Islam tidak ada yang melakukan itu. Banyak karena memang harganya mereka semata-mata itu. Kemudian dari Timur Tengah, Qatar dan sebagainya ini juga masuk ke sini. Kemudian kita terkenal namanya Golden Crescent, yaitu Afghanistan sama Pakistan. Saya pernah menangkap orang Afghanistan di bandara bawa heroin, ya Pak. Kemudian dari India masuk, dari Malaysia sering, dari Malaysia ada pasti ada perbatasan Pulau Kalimantan. Kemudian ini dulu yang dikenal ganja ini, Three Angel ini, Thailand, Vietnam sama Kamboja. Sekarang Vietnam masih, sekarang malah dari Myanmar sabu itu Pak masuknya. Jadi, pembuatnya dari Tiongkok, barangnya masuk dari Malaysia, Myanmar, Guangzhou biasanya pelabuhan udara. Kalau ditanya Pak, mereka dipinta. Negara Latin seperti Meksiko dulu tuh dikuasai negaranya oleh para bandar narkoba. Presidennya ditunjuk dari mereka, sehingga hukumnya tidak ngapa-ngapain, tidak bisa ngapain. Lu mau jadi presiden hanya sebagai presidennya, tapi semua aturan dan sebagainya mereka mafia bandar narkoba. Makanya sekarang presidennya menentang, diincar. Kemarin saya waktu di BNN RI itu dari Meksiko ya. Kepolisian itu mereka bilang gini, mafia di sana itu sampai punya tank, tahu tank? Tank seperti punya tentara itu, punya pesawat pembom, seperti itu, bukan main. Itu yang menyuplai seluruh dunia, Amerika mau apa dan sebagainya. Saudara-saudara kita yang Muslim kan banyak juga di negara yang lain yang kena dampak kira-kira begitu. Nah, ini yang saya bilang tadi. Di Tiongkok harganya 20.000 per gram, dijual di Indonesia 900.000. Di Iran 50.000, di Indonesia sampai segini Pak. Dari jumlah harganya aja sudah berapa Pak? Ada yang mau dagangan? Sama saya. Itu Pak. Kenapa masih marak? Salah satu penyebabnya disparitas begini ini. Semata-mata orang mencari itu. Lanjut. Ya, ini kita harus mengakui bahwa 80% itu penyelundupannya pakai laut. Kemarin kita nyampe di Perak itu ada turun kapal di Padai terus yang lain. Kalau pesawat dari udara Pak sering ketangkap, sering ketangkap kalau udara. Mereka itu laut karena kita punya pelabuhan tikusnya banyak, pelabuhan yang tidak formal. Beberapa bulan yang lalu saya ke Popoh, naik kapal patroli ke tengah itu, so nekat saya. Padahal di Popoh gelombangnya segini-segini. Karena diduga ada kapal melintas di sana, berhenti di Popoh. Kita sudah track melalui IT, saya turun dengan tim termasuk dari Jawa Timur. Ternyata kita tidak menemukan barang itu. Mungkin barang itu karena kapal itu tracknya habis dari
luar negeri Pak, dari sini. Dari sini masuk ke Aceh sini, ke Sumatera ini masuk ke sini. Di Sukabumi ditangkap kalau nggak salah ratus kilo itu, turun di sini, kemudian ke sini dia kapalnya, berhentilah di Pokok di sini. Nah, saya harap waktu itu bisa nangkap lah walaupun 1 kilo 2 kilo gitu. Ternyata tidak ada. Kapalnya saya lihat seperti kapal, bukan kapal bayangan kita itu, kapal tanker besar gitu. Ternyata nggak seperti itu. Saya bilang hebatnya, nenek moyang gua seorang pelaut itu memang hebat. Saya aja naik kapal dari kapal patroli Angkatan Laut sama DKP ya. Di situ tuh ada 2 kapal yang saya anggap ya, kita bisa selamat lah, bisa ini. Agak ke tengah Pak, ke sana itu. Tidak masuk ke laut bebas loh, saya masih di gunungan-gunungnya itu pokoknya, masih ada gunung terhalang. Tapi begitu naik kapalnya sudah goyang-goyang sendiri, mabok. Saya mabok. Ya, semangatnya kita ingin mendapatkan itu. Ya. Jadi malam pas waktu itu hari Kamis malam Jumat ya, ini dulu malam Jumat itu di rumah. Itu kira-kira begitu. Ke sana wah, malam Jumat saya nekat coba ke kapal itu, mau lihat namanya kapalnya aja itu. Saya pas ada nelayan di situ, nggak nyampe juga ke kapal yang di sebelahnya gunung. Aduh, nggak berani Pak. Loh kok Pak? Jangan Pak, Bapak hilang nanti. Wah, hilang beneran saya bilang. Nanti tinggal nama aja di Tulungagung. Balik saya, subuh kita berangkat Pak. Karena subuh itu airnya bagus, ombaknya tidak ada. Benar, subuh hujan terus. Wah, masya Allah. Masa Bismillahirrahmanirrahim nggak bisa kita ini kan. Jadi kita pakai beberapa 2 kapal nelayan juga masuk ke tengah, mendekati kapal itu yang berdiri di situ. Sudah kita periksa semuanya. Ya, kita tidak temukan. Ternyata kapalnya salah. Kapalnya satu lagi dibilang teman Angkatan Laut, dan di sana ada 3 lagi kapal di tengah. Oh, gimana kan? Mau kembali atau terus? Pokoknya terus saja Pak. Ada dalam hati saya, mabok juga sekarang mau. Tengah Pak. Nah, itulah saya baru tahu di Laut Pokok itu pantai lepas ya kan. Kesana sini sudah ada gunung. Kapalnya mau kecil gini sama ikatnya, tetap pakai pelampung Pak. Saya bilang kalau buyar kabeh digumplang ya sudah, tak nantang aja saya begitu. Kak sok kaya ini sudah aja, masa tak sok sampai ke situ Pak. Memang tidak bisa kita merapat ke kapal karena kapal besarnya